pimpinan yang terhormat, kepala madrasah, mulai dari MI, MTS, TK, PAUD, TPQ, seluruh usaha dan ustazah. Yang pertama, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas sebagai seorang pendidik, yang mana barangkali hal-hal yang seperti ini tidak ada di pendidikan yang lain. Jadi maka daripada itu ini adalah suatu keberkahan rezeki ataupun anak kades keikhlasan daripada teman-teman semuanya dalam sama-sama berjuang anak kades dia baca juga mungkin polisi itu yang aktif Taza. jago situ karena posisi anak kades tuh Teman-teman semuanya polisi yang tadi di awal sampaikan pistol juga bahwasanya kades tuh kalau kita sering bertemu nih catat nama ya tandoi rasa hati apa-apa pembicaraan kades begini hari lebih ya. mangkap pula Barangkali Yola sering bercanda, bergurau di tempat-tempat yang biasa kita nongkrong. Namun pada hari ini saya yakin apa yang kita sampaikan ya, ini akan menjadi ladang amal jariah ya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Masyarakat yang Teman-teman semuanya, anak kades tadi sudah disampaikan beberapa poin dari pimpinan, baik pun kami sendiri ini yang dijangka yang mana materinya dijangka yaitu kalau tidak ada pembelajaran efektif di pondok pesantren Tazaka ya. Pembelajaran yang cuman efektif ada lah ini suasana baru ya. di Mustang Perlu kita pahami. Yang pertama kita pahami dulu definisi pembelajaran yang efektif itu seperti apa. itu luar biasa sudah Ya. 3 hari jarak Tujuan kita untuk heboh di Facebook itu langsung mengajar maupun belajar dengan menggunakan efektif ya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada santri tentu jelas supaya titik akhirnya santri bisa menguasai materi, santri bisa memahami materi, santri bisa mengimplementasikan apa yang kita sampaikan, santri bisa mentransferkan apa yang bisa kita jelaskan. Maka daripada itu, itulah definisi daripada pembelajaran yang efektif. Tidak lain yang perlu kita sampaikan kepada santri, bahwasanya santri bisa menguasai, memahami, mencapai tujuan apa yang kita sampaikan. Jadi maka daripada itu perlu kita pahami bersama, itulah definisi pembelajaran yang efektif. Kemudian saya lihat catatan ya, mohon maaf. Yang kedua, di sana ada perbedaan antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran yang aktif. Nah, sekarang pembelajaran yang tradisional itu yang seperti apa? Kemudian pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang seperti apa? Ini seorang pendidik, seorang guru harus bisa paham apa itu pendidikan tradisional dan apa pendidikan yang aktif. Ya, gimana pendidikan yang tradisional? Pendidikan yang tradisional guru hanya bisa menjelaskan, guru hanya bisa menyampaikan, ya, tapi tidak bisa membuat
anak itu memahami dan mengimplementasikan, menyampaikan kepada orang lain. Itu cara lama, itu tradisional. Guru masuk, catat nak, jam 9 kumpul materinya, jam istirahat nanti tugasnya letakkan di atas meja. Itu dengan cara-cara lama, cara-cara tradisional yang dulu. Cuman dengan cara yang efektif, gimana seorang guru bisa menyampaikan kepada santri, kepada siswa, bahwasanya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kita metode ceramah, tapi paling tidak bisa mereka menjelaskan, bisa mereka mempraktekkan, bisa mereka berdiskusi, bisa mereka menjadi orang yang kritis dalam hal-hal yang positif. Itulah yang diantaranya materi-materi yang ada yang secara tradisional dan ada yang secara aktif. Kemudian yang ketiga, gimana peran seorang guru, peran seorang pendidik bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini yang penting, teman-teman semuanya. Gimana peran kita seorang guru bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, Karena seorang guru, seorang pendidik, kita ini kan ngajar anak. Kalau kita puas, kita senang, mereka itu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Contoh, kegiatan di pesantren. Dulu awal kegiatan muhadoro, yang senior di sini siapa alumni Tazaka? Ustadz Tami. Yang putri, yang dalam sini, yang tertua alumni Ustazah Kiki. Dan proses pendidikan ini, baik itu muhadoro, baik itu pengembangan diri, bertahap turun-menurun. Setelah evaluasi akhir, kok kenapa ya proses muhadoro tidak seaktif kegiatan yang dulu? Kemudian semangat santri untuk berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris, kalau dulu 80%, sekarang tinggal 40%. Apa yang dirasakan kita sebagai pendidik melihat itu menurun? Kira-kira Ustazah Kiki, apa yang kita rasakan? Bisa gak kita nerimanya? Apa bahan evaluasi kita? Jadi di sanalah tempatnya seorang pendidik, seorang pengajar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna untuk orang lain, bermanfaat. Muhadoro dari dulu sampai kini terus, tinggal evaluasi pengembangannya, hasilnya gimana, bahasa gimana, evaluasinya. Tahun 2017 ada santri 2017 ini. Ustazah Kiki tahun berapa? 18. Ustazah Tami, Ustadz Tami ya. Ustadz Tami tahun berapa? 2012. Keluar ya. 2018 itu. Nah, ya. Itu pasti ada kesenjangan perhitung-hitungan step kualitas santri menurun ataupun menaik. Kita evaluasi mulai dari bahasa, potensi pengembangan diri santri, muhadoro, dan itu semua pasti ada perbedaan-perbedaan. Ketika itu menurun, ketika itu berhasil, apa rasa yang ada dalam diri kita? Nah, ini bisa nyambung ya. Bagus ini.
Tidak payah saya nengok sini lagi. Ya. Yang selanjutnya itu ada psikologi belajar santri. Nah ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kita dulu kuliah. Nah ini yang sudah kuliah ya. Barangkali yang belum kuliah juga pernah belajar yang namanya psikologi perkembangan. Ada psikologi perkembangan anak, ada psikologi perkembangan umum, ada psikologi khusus. Ini banyak psikologi ini. Kalau ini saya secara umum. Psikologi belajar santri. Yang pertama ada gaya belajar santri visual, auditori, ya, kinestetik. Kita bahas apa itu visual. Ya. Nah. Saya tetap buka catatan ya, takut lupa ya. Psikologi pembelajaran anak. Jadi guru, ustadz, ustazah, ya, karena hubungan antara santri dengan guru, hubungan ustazah dengan santriwati, ya, ada namanya psikologi perkembangannya. Kita lihat yang pertama ini ada gaya belajar santri visual. Apa itu visual? Lebih mudah memahami informasi melalui secara penjelasan, lisan, dan diskusi. Ternyata santri itu, ya, ada yang bisa memahami dengan apa yang kita jelaskan, ada yang bisa memahami dengan cara berdiskusi, ya, dan juga ada yang rekaman. Jadi cara berpikir, cara menangkap materi dari suatu guru di antara 20 santri pasti tidak sama dengan cara khas mereka masing-masing. Seorang santri kadang-kadang dengan satu kali penjelasan mereka bisa memahami. Dengan 3 kali, 4 kali mereka belum bisa memahami. Nah ini adalah tugas kita seorang pendidik. Tidak semua kita menyamakan dalam satu kelas, ya, apalagi di TK. Di TK dengan satu kali pahaman apa yang kita jelaskan, santri bisa. Terkadang sejam pun kita duduk di samping santri itu, nah ini angka 1 ya, kita pegang dulu tangannya, selesai 1. Kita keluar masih ke santri lain, balik ke sini lagi, coba nak tuliskan angka 1. Gimana Ustadz ya? Gimana Bunda ya? Ada yang tidak tahu lagi angka 1. Begitulah proses pendidikan yang kita hadapi. Kemudian ada gaya belajar yang auditori, ya. Karena materi awak nih lagi Pak Moderator, mohon maaf kalau banyak makan waktu. Kena lamunian ya materi kok, ya. Konsep awak kok 3, 1, 2, 3. Jadi apa namanya kalau buat skripsi rujukan ataupun barang acuannya pucuk meja ini penuh kami S1 dulu. Gemetar badan, ya. Pas pula awak dulu baru betuna. Kita iklan dikit lu cerita, ya. Jadi kata uang dusun, kawan dupik selesailah kuliah dulu, nak betul nak lah, ya. Kata wak kok ada yang merengut ngawak balik kok, ada yang agam ngeli kok, ya. Karena waktu itu saya diberi Allah jodoh, harapan yang pertama belum selesai. Dulu kita ini kan punya cita-cita. Dulu saya nak nikah, cita-citanya umur sudah maksimal, usaha sudah tetap, gaji gede. Itu harapan kita ini kan. Kurasa setiap kita ini punya keinginan yang seperti itu. Betul tidak Ustaz Usni? Ya?
awak dulu, awak ketika cerita di SMA, awak ge kapan betul nak pik, awak betul nak ge pertama umur 30. Ya, itu rencana hati. Gaji ge 4 juta 5 juta. Pemikiran lamapan. Itu kan rencana kita. Tapi Allah yang menentukan. Tetapi ketika kita ikhlas menurut apa yang ditentukan Allah, ternyata rencana Allah itu lebih baik. Alhamdulillah proses kuliah selesai, anak lempat, ya, lempat anak awak kiai. Nah, yang ada baru 3. Kemarin gagal si J. Ya. Nah, jadi mohon maaf nak nyaing kiai anak kok. Nah, ya, kita sesuai umur ya. Awak kan di bawah kiai umur awak, daripada Ustaz Usni di bawah awak, Lepri di bawah awak ya. Awak kok muda baik wajah, cuma umur lah tua. Nah, awak tak tahu ilmu apa yang ada. Betul tak, Rob? Nah, yang ditanya kok lah sudah kongsi ya tak masuk tadi itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau bagian ice breaking kayak Ustaz Usni nih, ya. Nah, kita kalau sementara kopi break nih nyari cerita-cerita yang kalau angin caknya sudah sejuk nih, hembusan anginnya. Nah, kita lanjut. Turun. Nah. Kena lencitan kodak kate nih. Nih, coba tadi bawa lencitan nih, lupa. Selanjutnya, kalau di hotel next katanya. Kalau kita nih dapat next dati. Karena kalau next itu harus bergerak sendiri dia, ya. Nah, kalau kita lanjutkan. Nah. Jadi gaya belajar yang auditori. Gimana gaya belajar yang auditori itu? Ustazah Putri? Mendengar, terus gimana? Auditori. Iya, mendengar ya. Jadi pernah kita temukan ketika kita ngajar ada anak yang cuek, ada anak santri yang sibuk dengan gawean dia, tapi mereka itu bisa menerima pembelajaran dengan metode visual. Walaupun dia sibuk dengan gawe lain, ketika dia dengar sekali lewat dia bisa nerima. Itu yang hebatnya, ya. Kadang santri sudah saya jelaskan tadi, sejam pun kita ngiring ya. Sebentar kita kali lari ke santri lain, ke siswa lain, balik ke sini apa yang ditanya tidak bisa. Nah, ini. Kemudian ada yang lagi kinestetik. Apa itu kinestetik? Sentuhan atau gerakan. Jadi santri itu punya sentuhan-sentuhan khusus. Sentuhan-sentuhan yang positif, jangan nyentuh yang lain. Ya, sentuhan yang secara siraman-siraman rohani, nasihat, bimbingan khusus, ya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada santri yang menerima materi. Kemudian selanjutnya memahami tahapan perkembangan kognitif, efektif dan psikomotorik. Nah, ini yang sering kita hadapi dengan santri. Apa itu kognitif itu? Apa, Bunda? Pemberitahuan, pengetahuan, ya. Kemudian ada efektif. Apa itu efektif? Sikap. Kemudian ada psikomotorik. Apa psikomotorik? Jadi teman-teman semua, materi apa yang disampaikan hari ini itu semua 80%, 90% sudah kita temui, sudah kita lakukan dengan kehidupan santri yang ada di pondok, ya.
Karena apa? Jadi yang kognitif ini, ya, kemampuan atau proses mental yang berkaitan dengan berpikir. Jadi santri kita nih 24 jam dipotong tidur ya. Mungkin dalam tidur pun dia ada berpikir secara bermimpi. Santri kita nih aktif orangnya. 24 jam santri kita sudah melakukan berpikir. Hari ini bangun subuh, ya, mandi. Terkadang santri itu sudah ada yang di pikiran dia kegiatan yang siang, ada kegiatan yang sore, ada kegiatan yang malam. Mereka sudah mempersiapkan itu. Kemudian efektif, ya, sikap menilai. Santri kita kan punya penilaian dengan santri. Mana yang efektif, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, psikomotorik. Ya, psikomotorik ini keterampilan mereka, keterampilan fisik. Ya, bukan fisik saja keterampilan dia. Ya, karena mulai masuk pesantren kita sudah melihat mutu, potensi, kualitas santri kemana mereka kita arahkan. Ada yang berbicara bahasa Arab, ada yang di kaligrafi, ada yang pramuka, ada yang ceramah, ya. Jadi santri semuanya kita arahkan ke skill mereka. Kemudian ini lanjut yang materi yang ketiga, keempat. Mana? Terus. Mana? Nah, yang ketiga. Ini yang ketiga. Strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Tentu kita belajar dengan kiai yang super tahfiz. Izin Buya, siapa namanya? Awak? Kiai Marzuki, ya. Saya juga ketika ditanya waktu itu, saya memilihkan materi waktu itu. Tapi pemahaman beliau, ya, guru harus memiliki metode atau materi. Dulu saya ditanyakan bingung. Karena kayaknya kalau saya kayaknya kiai materi, ya. Materi hebat bla 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 bla. Cuman metodenya hilang. Santri tidak bisa nyambung apa yang kita sampaikan. Santri tidak bisa menanggapi, tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena apa? Cara metode kita kurang baik. Masuk kelas dengan wajah yang beringas. Tahu wajah yang beringas? Ya. Tidak menunjukkan santri itu senang, tidak menunjukkan santri itu mengagumi, tidak menunjukkan santri itu peduli, takut. Akhirnya apa? Sehebat apapun materi kita, karena metode cara penyampaian kita kurang baik, akhirnya santri tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi guru pendidik harus ngajak berpikir santri untuk yang lebih baik. Ya. Gimana cara ngajak berpikir yang lebih baik? Ya. Kita buat kalau yang di SMP, di SMA itu sudah ada mulai cara diskusi, pemaparan pertanyaan menurut pendapat si A, ya. Potensi itu apa katanya? Ya, yang simpel. Potensi itu adalah perbuatan manusia yang salah, kata si A. Bukan. Potensi itu orang yang memiliki kelebihan atau memiliki kehebatan, bahasa dusunnya.
Ya, kamu punya potensi. Nah, bukan potensi itu perbuatan orang yang merugikan orang lain. Potensi itu adalah ya orang yang memiliki kelebihan daripada teman yang lah. Oh, kamu ini punya potensinya bahasa Arab. Kamu ini punya potensinya kaligrafi. Yang kaligrafi tidak memiliki potensi di silat. Ada santri-santri yang seperti itu. Tinggal tugas kita, karena di pesantren, di Tazaka, semuanya sudah diarahkan kemana mereka akan mengembangkan kemampuan dan skill mereka. Inilah hebatnya pesantren. Iya. Yang tak kalah penting adalah nilai-nilai kemandirian. Iya. Santri, nilai-nilai kemandirian itu yang kita tanamkan. Ya. Banyak orang kaya, ya, anaknya kaya besok, ketika orang tuanya meninggal, hartanya banyak, tapi anaknya miskin. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai potensi, karena mereka tidak punya nilai mandiri. Ketika ada habis, ketika habis. Banyak itu zaman-zaman dulu, ya. Nah, jadi yang lanjut. Nah, ada nih metode diskusi, musyawarah, ya. Kemudian pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini kegiatan kita, kehidupan sehari-hari, ya, dengan materi. Kalau materi di MI ataupun di TK, ya, mereka yang kan praktek langsung tiap hari balik ke rumah. Apa inisiatif kita supaya pembelajaran di kelas bisa mereka terapkan ketika pulang ke rumah? Ya, yang pertama, cara menghormati orang tua, adab yang baik masuk ke rumah. Itu simple itu, ya. Tapi kalau mereka tidak mengingatkan dengan kehidupan sehari-hari, cuman di kelas 2 tambah 2 sama dengan 5. Salah Ustadz katanya. Ya, 2 tambah 2 sama dengan 6. Besok buah apa yang binatang apa yang tidak bertelur? Ya. Nah, hewan apa tidak bertelur, atau hewan apa langsung beranak? Ya. Tapi tidak diajarkan dengan cara kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ini. Next. Pembelajaran kolaboratif kerja kelompok ini sudah diterapkan. Di MI sudah diterapkan. Ya, belajar kelompok. Ini dampaknya luar biasa, ya. Di kelas kita buat tahap per tahap. Ini kelompok A, kelompok B. Ayo anak-anak, nanti saya kasih waktu 5 menit. Kelompok A menyelesaikan materi ini, kelompok B menyelesaikan materi ini. Kita kasih mereka, ya, penghargaan. Kita kasih mereka bonus. Nah, kemudian di materi saya ada juga materi meningkatkan efektif, ya, talqi. Nah, ini materi sering disampaikan oleh Kiai ini. Kemudian yang next selanjutnya, media teknologi pembelajaran di pesantren. Kemarin pas evaluasi guru saya sampaikan, manfaatkan teman-teman semuanya, ya, media pembelajaran. Kita nih kalau orang datang ke Tazaka, ya, kalau saya posting, teman-teman posting itu luar biasa yang ada di postingan kita ini, ya. Kalau kita melihatnya cuek, mana cuek? BLK kita luar biasa, tinggal kita kembang. Kemarin saya bilang guru-guru, ya, untuk efektif manfaatkan fasilitas yang ada. Wali kelas bisa nanti menggunakan media ajar yang agak keren, ya. Kalau kita belajar kayak ini dengan santri, kita posting, ini luar biasa. Ini berpengaruh. Oh, ternyata di pesantren tidak hanya belajar kitab kuning, ya, baca Quran, doa, tidak. Oh, ternyata dengan kemajuan teknologi pesantren juga menguasai. Ya, saya pernah
terbaca di Facebook Gontor, ada pesan Kiai Gontor, saya khawatir nanti dengan santri saya, katanya. Ya, di pondok tidak pernah megang handphone. Saya takut santri saya tidak menguasai teknologi. Tapi apa kenyataannya? Santri-santri Gontor menguasai teknologi. Walaupun di pondok mereka bukan seperti SMP, SMA tiap hari bawa handphone, ya. Tapi walaupun tidak bawa handphone, kemungkinan keberkahan apa yang pernah dididik oleh guru, keberkahan yang didoakan oleh kiai, sehingga santrinya bisa mengakses kehidupan teknologi ke depan. Selanjutnya, pemanfaatan papan tulis, buku, alat peraga sederhana, ya. Kemudian menggunakan video visual, kajian animasi Islam, aplikasi digital, kemudian pembelajaran online, kemudian tantangan dan solusi penggunaan teknologi di lingkungan pesantren. Ini pasti ada tantangan, ujian ketika kita biarkan santri membawa handphone. Nanti kita atur apakah satu semester satu kali santri dibiarkan megang handphone untuk meng-share kegiatan-kegiatan. Bukan hanya meng-share, mereka dilatih untuk mengupload, membuat video, ya. Nah, ini kita ahli IT, Ustadz Usni ini kemarin 2 bulan pelatihan media BLK, multimedia, ya. Tutor ini, Ustadz Usni ini tutor nasional. Ustadz Usni ini, ya, bisa diundang ke Medan untuk wilayah Sumatera ini. Ustadz Usni ini, ya. Artinya apa? Tinggal kita kembali ke atas tadi, manfaatkan media yang ada di pesantren. Next. Tatkala penting, ini yang materi terakhir. Perencanaan pembelajaran efektif. Menyusun RPP sederhana. Kalau kita ini kan lah biasa sebenarnya. Besok mau ngajar, kita hari ini sudah menyiapkan bahan ajar kita. Ya. Kemarin ada masukan dari Ustadz Emir, ya, sebagai evaluasi. Ustadz, kami kebingungan kemarin ketika meneruskan yang Gontor pulang, kami tidak tahu batasan-batasan materinya. Makanya saran Emir kemarin itu sudah checklist masuk ini. Tolong nanti pengabdian buat rencana proses pembelajaran dari semester 1 sampai selesai. Ketika batasan pengabdian pulang, yang meneruskan tidak gelabakan. Oh, ini materinya, ini materinya, ini materinya. Jadi seorang guru harus bisa menyusun bahan ajar sebelum mengajar. Makanya guru kalau ditanya kenapa udah keluar habis materi, Pak, ya, materi cuman jam ngajar cuman 45 menit, 20 menit udah keluar. Kenapa udah keluar? Karena habis materi. Gimana rasanya yang ada dalam pikiran kita kalau dengar ucapan seperti itu? Makanya seorang guru diinstruksi diharapkan membuat bahan ajar sebelum untuk mengajar. Itu RPP. Kali ini bahasanya kalau di sekolah umum, ya. Ya kita juga di Kemenak ada RPP. Ya, kalau kita pesantren namanya idat. Ada batasan, ada materi, ya, berapa jam materinya apa dan apa yang kita sampaikan. Menentukan tujuan belajar yang smart. Jadi guru harus bisa menentukan pembelajaran yang smart. Ya. Ya, saya manusiawi, ya. Terkadang hari ini emosional mengajar kita menurun, besok menaik. Jangan selalu menurun. Kemudian menyusun pengelolaan waktu belajar yang efisien. Nah, ini penting. Guru harus, ya, bisa mengatur waktu belajar yang efisien, ya, profesional teman-teman semuanya. Jam 7.15 kita sudah hadir di kantor, ya. Ini cara pengelolaan waktu belajar yang efisien.
Kemudian menyusun evaluasi pembelajaran yang adil dan objektif. Kita seorang guru memberi nilai harus adil. Jangan ini anak mamang, ini anak uak, ya. Yang ini gara masih jajan. Tidak boleh seperti itu. Harus objektif, harus adil, memberi evaluasi, memberi nilai kepada santri, ya. Jangan kaget, ya. Karena Ustadz lah pernah merasa ada dulu santri dekat dengan saya, malam-malam ngajak makan mie goreng, ya, tahun berapa, lama itu. Tapi itu rasa sosial pasti terpengaruh. Tapi kembali lagi ke pengelolaan waktu belajar, kemudian menyusun, kemudian pembelajaran yang adil dan objektif. Jadi adil. Kalau nasihat yang ini yang penting ya, anak MI ya, anak TK ini baru, ini harus adil. Oh, Bunda, kami tidak tahu Bunda, yang ngajarnya di pojok situ terus, pojok sini tidak diperhatikan, pojok tengah tidak diperhatikan. Karena apa? Yang pojok sana mungkin komunikasi emosional antara orang tua dengan bundanya baik, sementara yang ini tidak. Itu tidak boleh seperti itu. Harus objektif dan adil. Diberi waktunya. Makanya di atas tadi ada pengelolaan waktu, pembelajaran yang efisien. Jadi waktunya kalau keliling dalam satu kelas, yang ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, ya. Begitupun yang MA, MTS harus objektif, harus adil. Next. Kemudian yang terakhir ini manajemen kelas dan etika pengajaran. Nah, ini penting ini, ya. Kemarin sudah saya evaluasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini teman-teman semuanya, guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang menyenangkan, yang tenang. Kalau di kelasnya nyamuk nging lalat banyak, pas dicek bawah mejanya ada nasi, ada ayu, ada sampah, ada makanan kemarin. Makanya guru, ya, apalagi seluruhnya tidak menyebut suatu instansi, semuanya diperhatikan kelasnya. Sebelum pulang gurunya diperhatikan. Kadang-kadang anak yang masih kecil tidak suka makan, letaknya bawah laci. Akhirnya membuat bakteri-bakteri, menimbulkan sekolah yang tidak sehat. Membangun hubungan baik antara guru dan santri, ini penting ini. Membangun hubungan gimana santri tidak terlalu sungkan, ya, artinya sungkan dengan hal-hal yang positif. Contoh dalam proses belajar, bertanya, ya, mengevaluasi, ya. Kalau santri ada pertanyaan, ayo anak-anakku, bisa dipahami materi hari ini, diam, ya. Tapi kalau di antara evaluasi dalam satu kelas 3, 4 yang bertanya, itu membuat hati kita senang, puas apa yang kita ajarkan kepada santri. Kemudian pendekatan disiplin yang humanis dan islami, ini hubungan, ya. Insya Allah kalau di Tazaka, guru pembimbingnya mengevaluasi pengurus nanti dievaluasi santri. Ada secara umum nanti dikumpulkan, baik itu dari pimpinan maupun dari kepala sekolah. Artinya hubungan yang secara islami yang baik antara santri dengan guru, insya Allah selalu terjalin dengan baik. Kemudian yang terakhir, etika adab mengajar menurut spesifik Islam. Iya, ini etika guru ngajar, ya. Ada waktunya. Etika itu apa? Ya, kalau kita merintahkan santri, kamu pakai kaos kaki, kamu pakai peci, ya, kita yang duluan lebih mengutamakan, ya, bajunya bersih, rapi, ya, gurunya harus lebih dulu, karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi maka daripada itu, mungkin hari ini materi saya, ya, tentang pembelajaran yang efektif di Pondok Pesantren Tazaka. Saya yakin teman-teman semuanya, evaluasi saya semuanya sudah efektif, tinggal meningkatkan lagi, ya, mengistiqomahkan lagi,
memperkuatkannya lagi. Yang penting hubungan antara guru, hubungan antara santri kita selalu baik ya. Tujuan kita mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tak lain dan tak bukan tadi disampaikan moderator, ini akan memperkuat hubungan kekuatan kerjasama kita. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.